السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia jamaah salat subuh, ibu bapak, jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah, para sepuh, para orang tua, para asatiz yang kita muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini dapat kembali berjumpa dalam kajian kita tentang adabul muta'allim wal mu'allim fil wazifatil ashirah. Ini bahasan terakhir dari bagian adabul muta'allim wal mu'allim. Insyaallah akan kita tuntaskan pagi ini bab ini. Sebelumnya terlebih dahulu marilah kita menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah li musannifi hadzal kitab. Juga kita hadiahkan pahala bacaan surat Al-Fatihah ini pada guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, dan juga kita berharap mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu, dengannya diberikan kemudahan segala urusan kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Al-wazifatul 'ashirah ay ya'lama nisbata al-ulumi illa al-maqsudi kayma yu'sirur rafi'al qariba 'ala al-ba'idi wal muhimmu 'ala ghairihi, atau kama qala al-musannifu rahimahullah. Bagian ke-10 dari bahasan kita tentang adabul muta'allim, adab dalam menuntut ilmu pengetahuan ini, yaitu ayya'lama, kita sudah semestinya mengetahui nisbatal ulumi, sandaran ilmu itu, ilal maksud. Nah, maksudnya bahasa kita lah nih, tujuan
sandaran ilmu yang kita pelajari itu tujuannya kemana. Jadi belajar ilmu itu tuh tidak begitu belajar, ya penting belajar aja lah, kemana kah kena. Ternyata dari dahulu pun itu sudah ada diarahkan. Jadi kalau anak-anak kita sekarang belajar itu disesuaikan dengan bakat, disesuaikan dengan keinginannya, disesuaikan dengan kemampuannya, itu memang sudah diterapkan dari zaman dahulu. Cuman dalam prakteknya, apalagi dalam ilmu agama ini, kadang itu tidak ada semacam kurikulum yang jelas pada masanya waktu itu. Maaf kata, umpama dalam tanda kutip, di pondok pesantren yang penting belajar saja, tamat kitab ini, selesai ini, ganti ini, tamat ini, ganti ini, tamat ini, ganti ini. Santri pulang ditanya, nih sudah kelas berapa di pondok? Perasaan dari 5 tahunan di pondok. Kami di pondok ada kelas-kelasan, yang penting tamat segi kitab, ganti kitab lagi. Ada yang begitu. Ya, apakah ini salah? Ya tidak salah. Jika mereka itu punya target sistem yang mereka terapkan tersebut. Nah, umpama targetnya apa? Kitab ini dipelajari secara tuntas. Nah, nanti bila tuntas itu diijazahi itu. Dia yang mengajarkan pun juga tidak sembarang orang, itu orang yang memang sudah punya ijazah. Ijazahnya itu bukan yang selembar kertas itu. Ajastuka, ya, an ta'mala wa tu'allima ma fi hadzal kitab. Saya ijazahi, saya perbolehkan bagimu untuk mengamalkan dan mengajarkan apa-apa yang ada di dalam kitab ini. Nah, itu ijazahnya sebagai contoh. Yang mengijazahi ini adalah orang yang sudah diijazahi oleh sebelumnya. Jadi mata rantainya sampai kepada pengarang itu kitab. Jadi mereka tuh pakai ijazah. Jadi istilahnya tuh sanadnya itu nyambung. Kenapa seperti itu? Ya tentu banyak, salah satunya manfaatnya ialah ada ikatan batiniah, bahwa kita tidak boleh keluar dari garis yang ditetapkan oleh si pengarang kitab tersebut. Jadi tidak dilepas bebas begitu saja ilmu pengetahuan ke umum, ke publik. Sementara sekarang kan ilmu pengetahuan itu kalau kita mau katakan dilepas saja itu, kecuali orang-orang yang mau mengambil dengan cara sanad. Tapi ilmu pengetahuan itu dilepas saja ke ruang publik melalui teknologi zaman sekarang ini. Ini kayak dalam semacam teknologi HP kita sekarang, Android apa ini nih, iPhone sekarang ini kan. Pokoknya ada jaringan internet saja. Apapun, apabila kapasitasnya cukup, kita bisa menyimpan apa namanya, mendownload ke apa bahasanya sekarang itu kan, kalau zaman dulu tidak kenal. Kitab-kitab kita ini nih, kitab-kitab orang-orang dahulu itu juga hanya tersimpan di dalam perangkat yang sekecil ini. Itu. Jadi tidak perlu lagi bawa tas besar-besar begini, masukkan kitab ke dalam ini nih, tenteng sahan di bahu, tidak perlu. Masuk kantong, nanti sampai ke tempat buka. Itu aja. 5 jilid I'anatul Talibin, 5 jilid Ihya Ulumuddin, 5 jilid Bukhari Muslim, apa namanya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
kita pikir cukup di sini aja, nggak perlu berangkat besar-besar. Nah, begitu kan? Tuh. Memang segala sesuatunya itu ada nilai plus, ada minusnya. Nilai plusnya mungkin itu jadi mudah, segala urusan kan tinggal tenteng saja. Nah, itu dari segi plusnya. Tapi ingat minusnya juga ada. Nih, yang tidak boleh kita lupakan nih, bahwa dalam ilmu agama itu tidak boleh kita menyia-nyiakan, meremehkan, apalagi menidak percayai adanya yang disebut dengan keberkahan. Itu keberkahan, berkah. Jadi berkah itu tidak bisa lepas dari kajian-kajian keagamaan dalam Islam. Kullu syai'in maziyah. Maziyahnya itu keistimewaan yang dimiliki itu. Sampai-sampai nih orang-orang dahulu itu sanggup menyimpan warisan-warisan kitab-kitab orang-orang dahulu yang sudah dipakai oleh orang tuanya dari orang tuanya, paniniannya berarti sudah orang tuanya dari orang tuanya lagi pada tuannya, orang tuanya dari orang tuanya lagi di atas lagi. Cuman mungkin kemampuan kertas tuh aja lagi takutnya lusuh, kita buka sedikit aja robek dan jempuk gitu kita. Paling-paling itu. Nah, akhirnya itu disimpan gitu kan. Nah, itu yang disimpan di pustaka-pustaka, didokumentasikan orang, itu diabadikan lah. Nah, itu udah diingkat lagi dipakai. Selama masih bisa orang ambil itu tuh ada keberkahan. Nah, itu. Seperti kita itu ada ditawari di antaranya nih para pewaris-pewaris kitab-kitab ulama-ulama dahulu nih, tokoh-tokoh kita orang Temilahan nih, di mana keluarganya daripada kada terpelihara ujar gitu kan, punya pustaka juga kada memadai juga begitu, atau diserahkan, yang diserahkan ke pondok pesantren, ada yang ke pribadi-pribadi. Ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama tahun 70-an di Temilahan ini, ulama-ulama 60 70-an tahun era-era 70-an itu tuh. Anak-anaknya daripada kada terbacai ujar gitu kan, ada diserahkan begitu aja, maksudnya itu supaya disimpan baik-baik gitu, peninggalan mereka itu bukan dijual kada. Nah, itu. Ini apa yang generasi berikutnya yang sudah diambil itu tuh, ialah nilai keberkahan. Itu satu. Nah, yang berikutnya ialah bahwa yang pondok pesantren yang tadi model yang penting belajar tamat ganti kitab tamat lagi, tahu kelas berapa, kada tahu di kelas berapa tadi itu, mau berapa tahun ke sekolah di sini tadi itu, apakah salah itu sistem pendidikan mereka itu? Tidak salah. Mereka mandiri. Kemandirian mereka itu malah justru tidak tergantung kepada pemerintah. Nah, kalau kita kan maksud tergantung dengan pemerintah tuh bikin proposal untuk nambah lokal gitu kan. Nah, yang pemerintah ya tentu duitnya duit kita juga, duit rakyat juga maksudnya, duit pajak juga. Nah, itu. Tapi kan kita tergantung minta gitu. Nanti bantuan operasional sekolah bos, itu kan artinya kan kita ya memang duit rakyat juga itu, duit pajak. Tapi tergantung. Ada yang mandiri itu, pondok-pondok seperti itu tuh, memang sulit mereka bisa berkembang lebih cepat gitu. Tapi itu ada. Nah, itu ada. Dia hanya mengandalkan perkebunan di sekitar. Nah, kalau kita di sini memang jarang melihat ya. Tapi kalau kita masuk saja ke Pulau Jawa itu, dari mulai masuk Banten itu terus saja ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau DKI Jakarta mungkin tidak ada kampung, nah ya istilah kampung yang dalam pengertian
kampung orang bisa bercocok tanam yang luas tuh. Jakarta kan hampir tidak nampak lagi itu. Kalaupun ada tuh, itu sebenarnya lahan punya orang kaya raya yang tidak dipakai. Nah, itu bukan milik pribadi, itu yang ditanami orang kampung, sayur-sayuran, apa singkong, apa ubi jalar, itu punya orang, tanah orang tuh. Nah, visinnya dari kebun surang itu dalam kota, itu kan. Nah, tapi kalau kita di kampung-kampung, ya di Banten, nah, larilah kemudian lagi ke Jawa Barat, Bogor, Tasikmalaya, Sukabumi, terus sampai ke Bandung itu di kaki-kaki gunung-gunung itu ada tuh pondok-pondok pesantren. Santrinya tidak banyak, kadang-kadang itu ya 15 orang, ada yang ya di bawah 100 lah. Nah itu kita temukan tuh, bisa tuh kita ketemu tuh yang betul-betul mereka hidup dari situ, punya lahan sendiri, ngelola sendiri gitu. Mereka bisa santrinya itu. Nah yang model-model begitu tuh ada tuh. Mereka tidak ikut kurikulum ini, apa kurikulum bagi mereka itu. Mereka bujur-bujur mempelajari kitab-kitab ulama-ulama dahulu. Dan itu ada. Nah, dan mereka sanggup bertahan di era zaman sekarang nih. Dan ada saja ibaratnya tuh santrinya tuh. Nah, kalau dipikir-pikir kan santri sekarang nih, sudah tahu teknologi ini model kayak itu tuh hampir ditinggalkan ya kan. Tapi itu tetap ada. Begitulah cara Allah memelihara ya. Nah, itu. Nah, tapi apapun ala kulli hal pendidikan, sistem pendidikan agama ini itu di dalam kitab kita ini pun diarahkan kemana? Nah, nisbah itu artinya disandarkan tujuan kita belajar itu ilal maksud, kepada satu tujuan, supaya ilmu pengetahuan itu yuksirur rafi'a, yang dapat mengangkat derajat seseorang. Itu. Jadi supaya dapat mengangkat derajat seseorang. Jadi di tengah-tengah apa ini namanya ya, dunia modern sekarang sekalipun, itulah cara Allah memelihara agama rupanya leh. Maka kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat, surah apa itu ya, surah At-Taubah gitu rasanya itu. Nah kita tanya nanti Pak Imam kita, insya Allah tahu tuh ada ayat Al-Quran. Yuriduna ayyutbi'u nurallahi biafwahihim. Mereka orang kafir maksudnya di sini nih, pembenci Islam. Yuriduna ayyutbi'u nurallahi, hendak memadamkan, hendak meredupkan, hendak bahkan menghilangkan nurallahi. Nurullah ini dalam tafsir dimaknai sebagai cahaya Allah, maksudnya agama Islam. Nah, itu salah satu makna tafsirannya. Bi afwahihim, dengan afwahihim, mulut mereka, omongan, ucapan mereka langsung atau melalui media-media tadi itu, media-media sosial yang tak berapa banyak media sosial ini, dari mulai yang agak jadulan itu Facebook, gitu kan, lalu datang lagi Twitter, datang lagi WhatsApp, datang lagi TikTok, datang lagi YouTube, datang macam-macam nama-namanya untuk media sosial sekarang ini. Itu masuk semua tuh afwahihim tadi itu. Bi afwahihim, dengan ucapan-ucapan mereka yang langsungkah tidak langsungkah hendak meredupkan nurullah bi afwahihim. Ini kita ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu mukjizat, bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad. Apa yang terjadi kemudian? Wa ya'ballahu, Allah menolak itu. Kalau istilah bahasa kita,
Ada decan kau anak meruntuhkan agama yang aku ridhoi ini. Nah, itulah kira-kira itu kan. Ya. Al-yauma akmaltu lakum wa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah, itu di dalam surah Ali Imran kah itu tuh? Nah, itu. Ayat berapa, halaman berapa, baris ke berapa? Nah, itu jangan ditakuni seorang. Nah, itu enggak ada muridnya Ustaz Adi Hidayat udah jawab. Nah, tapi ada ayat itu kan, kita kada asing lagi kan dengan ayat itu tuh. Wa raditu lakumul Islam madina, agama yang diridhai oleh Allah itu yaitu Islam. Mereka hendak yutfi'u nurallah, agama Islam ini biafwahim, dengan ucapan mereka, dengan tulisan mereka, dengan jari jemari mereka, macam-macam nih hendak meruntuhkan Islam ini. Wa ya'ballah, Allah tidak mau agamanya itu redup. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Allah tidak mau agamanya ini redup. Allah tidak mau agamanya ini kehilangan tren, apa bahasa orang lain itu, kehilangan momen, kehilangan kepercayaan, kehilangan pengikut, apalagi lah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Allah hendak menyempurnakan agamanya ini. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu tetap membenci ini agama, yaitu Islam. Terbukti kan? Jadi kalau orang mendustakan Quran itu sulit, dari sisi apa aja kada ketemu. Mendustakan baris saja kada hingga, penghafalnya banyak. Tahuan. Baris saja dia lihat ketahuan. Titik aja dibuang ketahuan, titik pindahin ketahuan. Bahasa apa yang seindah itu ya? Jim itu hilangkan titiknya, berataan kita tahu kan? Jangan yang menghafal itu ditakuni. Ya, yang hafiz Quran tuh jangan ditakuni. Nah kita ada hafal nih kan, buang titik ha, buang jadi ha, alih aja di atas, taruh ke bawah jadi jim. Roh ada titik, kasih titik jadi zai. Nah coba titik cuma sebiji. Nggak usah yang hafal Quran tuh ditanyai itu bahwa itu palsu sudah ayatnya kan, kita aja dapat tahu itu. Begitu salah satu caranya Allah memelihara Al-Quran ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga, kami yang memelihara. Apalagi penghafal-penghafalnya harakat dipindah-pindah ketahuan. Apalagi kalau yang sudah masuk kepada pemahaman ahli-ahli tafsir, makanya mereka itu kalau mau dibilang frustasi udah mau merendahkan yutfi'u nurallah ini. Tapi Allah yutimma nurahu, Allah terus sempurnakan agamanya ini sampai kiamat. Nah, itu. Sesuai enggak kira-kira nih dengan apa yang kita lihat di dalam kajian kita ini? Apa yang terjadi sekarang? Ya, contohnya yu'sirur rafi'a al-qariba, mengangkat derajat seseorang dalam waktu yang dekat. Dikira kalau belajar agama, kalau ketinggalan zaman sekolah di sekolah agama itu kan kayak itu kita nih kan gitu kadang-kadang itu tak mana sekolah ya di pondok pesantren kayak cibir gitu, ada orang itu tuh, apalagi zaman dulu tuh, saya ingat sekali itu kalau era tahun 80 ke 90 lah kira-kira tuh. Dulu saya pernah masuk sekolah itu di PPTH waktu itu. Taumbai itu kan sekolah lawan kekawanan yang di SMP, SMA waktu itu ya. SMA zaman dulu maksudnya, SMA 1 kan Kepulauan situ. Taumbai itu kan sekolah itu. Ada. Ini Beumbayan ini yang perempuan itu pakai jilbab tuh. Karena pondok pesantren bang jilbab. Aduh, itu bukan main meningkat. Muhani tabal. Ada. Guru suruh berjilbab lah, lalaki kamu songko tuh lah.
Nah, gitu. Zaman dulu tuh. Malu. Kayak gitu. Karena dulu ada memang aturan sekolah itu, kalau sekolah umum negeri kan memang diatur. Nah, itulah zamannya itu. Rezimnya waktu itu kayak itu diatur. Pakai pakaian rok pendek kan gitu, SMP SMA zamannya kayak gitu waktu itu, SD SMP SMA aturannya begitu. Nah, begitu sudah sekolahnya ibtidaiyah sanawiyah itu pakai rok panjang gitu. Nah kalau sekarang kan rok panjang tapi baju masuk dalam. Nah itu sudah lumayan lah. SMA sekarang nih, SMA SMP ya kan, tapi rok panjang dan berjilbab. Walaupun bebas, yang hendak berjilbab silahkan, yang kada pun kada apa-apa. Nah, tapi umumnya kalau kita lihat bil khusus yang wilayah Indonesia kita barat ini itu karena banyak muslimnya itu berjilbaban anak-anak kita kan. Nah, itu. Bagaimana yang penting tutup aurat kepala lah dulu. Nah, ini menunjukkan perubahan-perubahan. Bagaimana saja orang hendak merendahkan tidak berhasil. Bahkan yang terbaru nih. Nah, kalau kita mau, apakah aktual ini yang disebut dalam kitabnya Yu'surur Rafi Al-Qariba ini nih, menuntut ilmu agama itu tuh. Mungkin kalau kita buka media sosial nih, kita nih tahunya di media sosial aja zamannya Bang udah kayak apa lah. Gubernur New York sekarang ini nih. New York kayak apa bacanya tuh Banjir. Amerika, salah satu provinsinya tuh New York ya. Yang dulu ada tower yang 2 ditabrak pesawat tuh kasih tuh kan daerahnya New York tuh deh. Iya kan itu. Ada suahnya sampai ke situ kayak apa. Nah itu gubernurnya hari ini nih itu adalah beragama Islam. Turunan India, orang tuanya bergelut di dunia perguruan tinggi, tapi juga pengusaha dunia perfilman, orang India tidak ya, atau asal turunannya begitu. Nah anaknya ini nih siapa namanya itu, Zuhran Mamdani kakek itu kalau salah namanya tuh, kita bisa cek lah tuh. Nah, itu muda orangnya, hebat, ya gagah tuh jelas lah sudah ya. Tampan jangan ditanya lah orang India tadi kan. Nah, dan yang termasuk kita nih jadi bangga ya, ternyata guru spiritualnya atau salah satunya itu adalah imam besar masjid New York itu sendiri yang entah sudah jadi warga kah, pokoknya yang jelas dia adalah imigran asalnya dari Indonesia, Sulawesi Selatan. Hanya luar biasa. Itu istilah guru spiritualnya tuh. Nah, jadi anak tolak nyoblos tuh kalau kita lihat di YouTube apa. Pergi nyoblos itu tuh kan kumpul dulu tuh di masjid itu, nah berdoa dulu nih, ini yang membimbing ini nih, yang pokoknya guru spiritual lah bahasa kitanya. Itu orang kita asal Sulawesi Selatan, Indonesia nih. Nah coba terpilih dia sampai 52% suara dengan kandidatnya yang 2 lagi, gabung 2 itu tuh masih kalah. Tapi ini asli betulan. Lawan kita 3 kandidat, kita kena tahu lah siapa sebenarnya ya, tapi inilah hasilnya. Ya, kalau orang ini asli ini nih 52% sekian dengan 2 kandidat lagi, gabung pun 2 kandidat itu kena dapat melawan. Nah, kenapa? Apakah karena penduduk New York itu mayoritas Muslim begitu? Ternyata tidak. Bahkan orang Yahudinya itu yang saya tergeleng-geleng kepala itu membaca ininya tuh, di New York itu lebih besar dari Yahudi di Yerusalem, apa tetangga Palestina, ya pokoknya daerah situlah. Yahudi sarangnya di Yahudi sana tuh, Yerusalem tuh. Tuh, jumlahnya tuh lebih besar, lebih banyak di New York tadi itu Yahudinya. Tapi kenapa nih orang ini terpilih nih? Pertanyaannya kan itu. Kenapa ya terpilih menjadi gubernur nih? Apa pasalnya ini nih? Inilah orang itu kalau daerah tuh udah
apa namanya negara maju itu rakyatnya tuh rakyat realistis, yang real, yang nyata itu. Ini nyata aja agamanya lihatnya kada berjalan dengan baik, keluarnya dari agama minimalnya kada umpat lagi. Atau kalau kita baca tuh tidak sedikit gereja-gereja di daerah apa namanya barat itu ya, termasuklah Amerika ini, di apa kosong ditinggalkan orang karena dianggap orang banyak hal-hal yang tidak realistis. Nah, coba ini kajian kita di dalam masjid seperti ini ya. Kalau di luar nih secara umum mungkin yang begini nih ya bisa ya. Nah, kalau Pak Haji aman aja dia yang merekam di masjid ya Pak Haji. Kajian kami di masjid, perkara keluar tuh perkara lain kan gitu. Nah, apa yang mereka kagumi itu salah satunya, nah ini dia, bagaimana bisa memperpadukan ya sebuah keyakinan dalam beragama yang realistis, yang berkomitmen, yang berkarakter, serta mampu bermuamalah, berkehidupan sosial dengan agama dan penduduk yang lain daripada Islam ini nih. Ah itu, ini salah satunya nih. Si terpilih ini tadi nih, si Zuhran tadi nih. Ah, karena rakyatnya tadi rakyat yang realistis. Nah, maaf kata ya kita di Indonesia ini nih, karena kita bukan negara maju, itu kita lebih kepada rakyat loyalis kita ini. Itulah bahasanya. Loyal kita ini tinggi. 5 tahun aja julungi harutin setiap tahun tuh sembako. Gak ada bacang balih lagi nya pilihannya tuh harga mati sudah gitu Bang, udah pilihnya dah. Siapa kah gitu tuh bakal merusak kayaknya apa bakal korupsi kayaknya. Inya sudah dapat. Nah, itu loyalnya tuh harga mati. Nah, itu makanya kalau bisa tuh jangan terlalu pintar banget kita nih kan. Karena kalau rakyat pintar nih orang nih ngalih naik lagi kan. Menjabat ini. Rakyatnya pintar kayak Amerika tadi tuh. Rakyatnya pintar-pintar, rakyatnya realistis. Tadinya tahu bubuhan kan gak ada pilihnya lagi. Nah kayak itu. Lah kita ini belum lagi sampai ke situ mesinnya. Jadi yang pintar-pintar tuh ya nasib aja lah. Kalau didukung betul orang ekonomi orang kuat, oligarki aja bahasa sekarang. Alih ya hendak naik gitu kan. Nah, itu. Nah, duitnya banyak. Oligarki itu kan tahunya bomnya habis-habisan tuh 5 tahunan sekali juga aja berapa lah ya kan gitu. Kompaknya semuanya tuh nah itulah yang selama ini terjadi kan begitu. Karena sifatnya kita ini loyal ya. Umpani aja sembako itu saban tahun itu selama 5 tahun itu ada bacang balih lagi itu pokoknya itu kan udah pilihan gua. Kenapa udah kanyang maksudnya situ lah. Nah kayak gitu. Beda sama rakyat beturangnya tadi ini. Nah itu. Ini menunjukkan bahwa zahirnya nampak agama itu bagi mereka yang menuntut ilmu pengetahuan agama. Memang dia memang diajarkan ilmu agama dan sosial. Di sini juga disebutkan wal muamalat. Nah dalam ilmu sosial, muamalah itu bersosial. Ya tentu tidak mungkin mereka kalau hanya ahli di bidang agama aja tidak bersosial, tidak bermasyarakat, tidak bakal terpilih juga jadi gubernur gitu. Nah, itu bukti nyata real itu, real ayat Allah itu jadi nyata. Alal abdi, alal ba'idi, al qarib, alal ba'id, maksudnya sesuatu yang dianggap jauh ternyata kalau kita tekuni sedemikian rupa yakin itu akan tiba, tidak perlu waktu lama. Nah, itu bahasa kita tuh. Al-muhimmu yang terpenting ialah ala ghairihi, makna al-muhim ma yahummuka wa la yahummuka illa sya'nuka fid dunya wal akhirah. Nah, sampai situ. Al-muhim kalau dalam bahasa pondok tuh yang terpenting. Dari situ yang dimaksud al-muhim ini apa? Illa, yaitu la yahummuka illa,
Tidak ada kecuali yang penting itu bahasanya kayak kalimat-kalimat tauhid la ilaha illa. Itu artinya tidak ada pilihan. Hanya satu-satunya yang penting itu sya'nuka fid dunya wal akhirah. Keberadaanmu, kehadiranmu fid dunya wal akhirah, kemuliaan yang kau dapatkan ar-rafi'ah tadi itu fid dunya wal akhirah. Dunianya dapat, akhirahnya pasti sudah akan menyusul. Itu cuman kita kadang-kadang yakin. Itu setengah-setengah gitu. Ada sanggup belum aja, banyak keperluan lagi. Nah, kita ada sanggup. Tapi kalau yakin, insya Allah itu akan tiba dalam waktu yang dekat. Akan dapat kebahagiaan, kemuliaan, ketinggian derajat fid dunya wal akhirah. Nah, maka yakinlah para penuntut ilmu agama, ya, bahwa anda sekalian, adik-adik kita semua ini, insya Allah jika menekuni dengan sempurna maksimal akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.